Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Guci di Ruang Tamu bagian 2. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silakan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Oh iya, buat teman-teman yang belum dengerin bagian satunya, boleh banget mampir dulu ke situ, agar ceritanya lebih komplit. Setelah kehadiran Guci tua di rumah Jessica, ternyata semakin lama justru semakin banyak kejadian seram yang terjadi. Bahkan bisa dibilang semakin menakutkan. Kira-kira ada apa ya dengan Guci ini? Atau bagaimana sejarahnya? Karena kejadian janggal yang kadang menyeramkan ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan kami juga. Dan setelah sekian banyak kejadian, aku menjadi selalu was-was kalau harus sendirian di rumah, walaupun itu di siang hari. Lalu, sebisa mungkin, aku akan menahan diri untuk tidak ke kamar mandi di tengah malam. Pokoknya, aku akan menahan pipis sampai pagi. Joe juga semakin lama semakin jarang tidur di rumah. Dia lebih sering bermalam di rumah teman atau di rumah Om Fendi. Dia bilang dia tidak tahan dengan penampakan-penampakan seram yang dia lihat. Karena memang tidak hanya 1-2 kali, tapi cukup sering. Dan selama kira-kira 6 bulan pertama, aku baru bisa terbuka membahas masalah ini. Itu pun hanya kepada Joe. Sehingga kami sudah paham dan mengerti keparnoan masing-masing. Karena memang kami sama-sama sering mengalami kejadian seram di rumah. Sedangkan kepada papa dan mama, kami belum bisa membahasnya secara terbuka. Bukannya tidak mau ya, tapi karena beberapa kali ketika kami mencoba untuk mengajak membicarakan hal ini, mereka, terutama papa, cuma bilang, "Ah, kalian ini, gak ada setan, apalagi hantu di rumah ini. Kalian itu mimpi aja." Gitu masa komennya. Ngeselin kan? Padahal 2 anaknya nih, udah beberapa kali nyaris pingsan atau pipis di celana. Oh iya, ada lagi kejanggalan yang seharusnya membuat kami gembira, tapi malah justru membuat kami bertanya-tanya, karena memang lumayan janggal. Dan ini mengenai nenek. Di usianya yang sudah senja, yaitu 86 tahun, nenekku ini kondisinya sudah sakit-sakitan. Seharusnya sih sudah menggunakan kursi roda ke sana kemari. Tapi dia bersikeras untuk tetap berusaha berjalan di atas kakinya, walaupun sangat tertatih dan menggunakan tongkat. Beberapa tahun belakangan, ingatannya juga mulai berkurang. Sudah sering lupa akan banyak hal, dan kami hanya bisa membantu dengan terus mengajaknya berbincang. Kata dokter, itu bisa membantu kerja otaknya supaya terus aktif. Dan beberapa tahun belakangan juga, nenek ini lebih sering murung, berdiam diri di kamarnya atau di ruang tamu. Kalau kami atau Mbak Ida mengajak berbincang, nenek lebih sering diam dengan tatapan kosong, walau sesekali kadang masih menjawab. Nah, tapi yang aneh, sejak kehadiran Guci di ruang tamu, perilaku nenek berubah drastis. Wajahnya yang dulu murung berangsur cerah. Bahkan hampir setiap hari selalu tersenyum ceria. Dan kalau diajak ngobrol, beliau nyambung. Aneh kan? Iya, menurut kami aneh. Karena perubahannya ini sangat drastis. Intinya, nenek menjadi lebih hidup lah. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Kami juga senang kok melihat perkembangan itu, hanya agak heran aja. Nah, karena bisa dibilang sekarang nenek kalau diajak ngobrol mulai nyambung, beliau ini jadi suka banget bercerita. Walaupun ada beberapa cerita nenek yang kami nggak ngerti. Oh iya, sejak kehadiran Guci itu juga, nenek sering menceritakan lagi kisah hidupnya waktu muda dulu. Cerita yang sebenarnya sudah kami ketahui. Tapi belakangan, nenek menceritakannya lagi lebih detail, lebih dalam lagi. Bahkan sampai detail yang belum pernah kami dengar sebelumnya.
Dan kami sudah tahu sejak lama kalau nenek punya 2 sahabat kental sejak muda. Namanya Ibu Suci dan Ibu Yohana. Yang kami tahu, mereka bertiga sudah bersahabat sejak masih gadis, berarti sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, Ibu Suci itu masih ada. Beliau tinggal tidak jauh dari rumah kami. Beliaulah yang memberikan guci di ruang tamu itu kepada nenek. Sedangkan Ibu Yohana sudah meninggal sekitar tahun 2010. Tapi aku lupa pastinya. Intinya, mereka bertiga ini bersahabat erat hingga masa tua. Begitulah kira-kira. Kehadiran guci itu seperti merubah perilaku nenek menjadi lebih ceria, ditambah dengan informasi-informasi baru yang kami dapatkan mengenai kehidupan nenek dan 2 sahabatnya itu. Singkatnya, pada akhir tahun 2017, ada kabar yang tidak mengenakan. Mbak Ida tiba-tiba minta berhenti menjadi suster nenek. Alasannya, dia pengen pulang dan bekerja di kampungnya. Kala itu, Papa dan Mama ya nggak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginannya. Tapi aku agak curiga dengan alasan resign Mbak Ida. Semacam nggak percaya, karena yang aku tahu dia sangat betah di rumah. Senang juga mengurus nenek, karena dia sudah menjalaninya selama 5 tahun lebih. Jadi aku agak sangsi, lebih tepatnya aku tidak percaya dengan alasannya. Makanya ketika sudah beberapa hari Mbak Ida pergi meninggalkan rumah, aku pun menelponnya untuk mencari tahu alasan sebenarnya kenapa dia pergi. Akhirnya pada suatu malam, aku menghubunginya via telepon. Kemudian panjang lebar kami berbincang. Pada akhirnya, terungkap semua alasan yang membuat Mbak Ida keluar. Ternyata, Mbak Ida sudah tidak tahan dengan perubahan perilaku nenek setelah kehadiran guci. Perubahan yang menurutnya sangat aneh. Ini selain perubahan yang sudah aku sebutkan di atas tadi ya. Menurut Mbak Ida, pernah beberapa kali nenek tiba-tiba lupa siapa Mbak Ida. Misalnya dengan bertanya, "Siapa kamu? Ngapain kamu ada di rumah ini?" Gitu. Tapi beberapa menit kemudian, nenek kembali ingat dan balik normal lagi. Kayak semacam ngeblank sebentar gitu loh. Yang lebih aneh lagi, sering nih nenek bicara sendirian. Entah itu di kamar, di ruang tamu, atau di teras. Nenek ini seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Padahal di situ ya cuma ada nenek sama Mbak Ida saja. Dan perbincangan nenek ini seringkali diselingi dengan tawa. Malah kadang-kadang pernah nangis juga. Nenek ngobrol sama siapa sih, Nek? Begitu kata Mbak Ida pada suatu hari bertanya. Dan jawaban nenek sedikit mengagetkan. "Kamu gak usah ganggu. Ini saya lagi ngobrol sama teman lama, Yohana. Kamu kan sudah kenal. Sana, bikinin minum Ibu Yohana." Begitu jawab nenek. Tentu saja Mbak Ida kaget mendengarnya. Karena saat itu hanya ada mereka berdua. Hanya ada nenek dan Mbak Ida. Gak ada siapa-siapa lagi. Dan juga Mbak Ida tahu kalau Ibu Yohana sudah lama meninggal. Tapi ya gitu, nenek selalu bicara seperti itu. Dia bilang dia sedang berbincang dengan Ibu Yohana. Dan kejadian kayak gini tuh udah sering terjadi. Lama-kelamaan Mbak Ida menjadi terbiasa dan berlahan mulai bisa menganggapnya nggak aneh lagi. Tapi lama-kelamaan juga Mbak Ida merasa kalau keanehan ini semakin menjadi-jadi dan bahkan mulai membuatnya merasa sedikit ketakutan. Contohnya, ada kejadian yang benar-benar aneh. Peristiwanya terjadi pada suatu hari, ketika di rumah hanya ada Mbak Ida, nenek, dan Mbak Wati. Kala itu, Mbak Wati berada di kamarnya. Nenek di ruang tengah sedang duduk di atas kursi goyang kesayangannya sambil menonton TV. Sedangkan Mbak Ida sedang membereskan kamar nenek. Beberapa saat kemudian, Mbak Ida yang sedang berada di dalam kamar, sayup-sayup mendengar suara nenek ngomong sendirian. Pelan sih, tapi tetap terdengar. Ya sebenarnya nggak aneh, karena belakangan hal ini sudah biasa terjadi. Nenek bicara seperti sedang berbincang dengan seseorang, tapi nggak ada lawan bicaranya. Jadi ya Mbak Ida tidak memusingkan akan hal itu, dan lanjut membereskan kamar. Kala itu, nenek terus bicara sendirian di ruang tengah. Cukup lama, sampai akhirnya ada yang membuat Mbak Ida harus menghentikan kegiatannya, karena dia merasakan sesuatu. Bukan merasakan, tapi lebih tepatnya mendengar.
Jadi sayup-sayup Mbak Ida ini mendengar suara perempuan yang sepertinya menjadi lawan bicara nenek. Padahal nenek sedang sendirian. Nah, itu anehnya. Ah, gak mungkin. Kan nenek sendirian di ruang tengah. Begitu pikir Mbak Ida. Tapi suara itu jelas banget kedengeran. Mungkin itu Mbak Wati kali ya. Lagi-lagi Mbak Ida bertanya dalam hati. Tapi setelah didengarkan lebih seksama lagi, itu bukan suara Mbak Wati. Dia yakin banget. Walaupun begitu, Mbak Ida belum berniat melihat ke ruang tengah untuk memastikan. Karena dia juga belum selesai membereskan kamar. Hingga akhirnya Mbak Ida penasaran juga. Karena kok obrolan mereka semakin asik dan suara lain itu semakin intens terdengarnya. Ya sudah, dia pun benar-benar harus menghentikan kegiatannya lalu memutuskan untuk mengintip ke ruang tengah. Karena penasaran banget dia, apalagi nenek dan sang lawan bicaranya ini semakin keras bicaranya. Bahkan diselingi dengan tawa terkekeh. Dan perasaannya semakin tidak karuan ketika belakangan Mbak Ida mampu menangkap beberapa baris kalimat percakapan mereka. "Yohana, kamu tahu nggak? Sejak kamu sering main ke sini, aku jadi ada teman ngobrol, nggak sepi lagi." Begitu kata nenek. "Iya, Yes. Aku juga senang bisa ngobrol sama kamu lagi." Begitu balas lawan bicara nenek. Dan Yesi adalah nama nenek. Ketakutan dan rasa cemas Mbak Ida semakin membuncah karena nenek menyebut Yohana sebagai lawan bicaranya. Karena kan ibu Yohana sudah lama meninggal. Perlahan Mbak Ida melangkah ke pintu kamar, berniat mengintip dan melihat keadaan nenek di ruang tengah. Dan pintu memang sudah dalam keadaan terbuka sejak tadi. Jadi Mbak Ida cukup hanya menjulurkan kepalanya saja untuk melihat nenek. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Ida dapat melihat keadaan di ruang tengah dan melihat nenek yang sedang duduk di kursi goyangnya. Kala itu, nenek menghadap TV yang letaknya di depan kamar yang sedang dibereskan oleh Mbak Ida. Jadi, nenek juga menghadap ke pintu di mana Mbak Ida sedang mengintip nenek yang seharusnya sedang sendirian. Tapi, Mbak Ida terpaku dan dia sangat ketakutan karena melihat kalau ternyata nenek tidak duduk sendirian. Tepat di sampingnya duduk satu orang perempuan lagi. Perempuan tua yang sepertinya seumuran dengan nenek. Perempuan itu duduk di atas sofa ruang tengah. Wajahnya keriput dan sangat pucat, dengan rambut putih yang terurai panjang. Kala itu, dia mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. "Ida, sini. Saya kenalkan dengan Yohana, sahabat saya yang sudah sering saya ceritakan itu loh. Sini dah." Begitu kata nenek. Dan dia menyebut nama Yohana. Dari gelagatnya, nenek seperti ingin memperkenalkan teman bicaranya yang ada di ruang tengah. Sontak, Mbak Ida langsung menarik wajahnya, masuk lagi ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur. Karena dia sangat ketakutan. Ya gimana enggak, ini nenek mau memperkenalkan ibu Yohana yang jelas-jelas sudah lama meninggal. Dan sosoknya beneran dia lihat ada di ruang tengah. Wah, nggak kebayang sih. Dan walaupun itu termasuk peristiwa yang sangat menakutkan, tapi bukan itu yang membuat Mbak Ida memutuskan untuk berhenti kerja. Melainkan ada peristiwa yang lebih menyeramkan lagi. Begini ceritanya. Jadi pada suatu malam Mbak Ida kaget karena dia melihat nenek tidak ada di tempat tidurnya. Sontak dia langsung panik dan mulai mencari di mana keberadaan nenek. Waktu itu Mbak Ida keluar kamar dan memeriksa ruang tengah sembari memanggil-manggil. "Nek, nenek." Dengan suara pelan, Mbak Ida memanggil nenek di ruang tengah. Suara sengaja pelan karena dia tidak mau membangunkan seisi rumah. Dan kala itu tidak ada jawaban. Dan walaupun gelap, ruang tengah masih kelihatan kalau di situ kosong, tidak ada nenek. Mbak Ida pun lanjut melangkah menuju ruang tamu, ke tempat biasa nenek duduk. Nah, ketika semakin mendekat ke ruang tamu, Mbak Ida ini memperlambat langkah. Karena dari sela-sela lemari kaca, Mbak Ida melihat sesuatu di ruang tamu. Mbak Ida melihat ada seseorang di ruang tamu.
"Nek." Sekali lagi Mbak Ida memanggil nenek. Tapi tetap tidak ada jawaban. Dan walaupun rasa takut sudah mulai meraja, Mbak Ida tetap harus terus melangkah menuju ruang tamu. Karena dia yakin kalau yang sedang duduk itu nenek. Dan memang benar, ada nenek di situ. Tapi nenek tidak sendirian. Dia ditemani seseorang. Seorang perempuan tua yang sudah pernah Mbak Ida lihat. Perempuan tua yang nenek sebut sebagai Ibu Yohana. Kala itu, mereka berdua hanya duduk diam, saling memandang dalam senyap. Mereka juga sepertinya tidak menyadari akan kehadiran Mbak Ida yang masih saja berdiri terpaku. Lalu, entah muncul keberanian dari mana, akhirnya Mbak Ida bersuara. "Nek, ayo ke kamar lagi, Nek. Ini masih malam," kata Mbak Ida. "Gak mau, saya masih mau ngobrol sama Yohana." Begitu jawab nenek tanpa memandang Mbak Ida. Dan tiba-tiba, Ibu Yohana mulai mengarahkan pandangannya ke arah Mbak Ida dan memandangnya lekat-lekat. Dalam remang cahaya, Mbak Ida masih dapat melihat raut wajah Ibu Yohana. Wajah yang sangat pucat dengan lingkar mata berwarna gelap. Dan yang paling menakutkan, di wajah keriputnya, Ibu Yohana tersenyum tipis dengan ekspresi datar. Wah, kala itu Mbak Ida mulai menangis ketakutan. Tapi karena sayangnya ke nenek, entah dapat keberanian dari mana, Mbak Ida ini enggak lari, tapi justru mendekat ke nenek dan memapahnya untuk berdiri lalu berjalan kembali ke dalam kamar. Walaupun dalam prosesnya, sosok Ibu Yohana masih saja duduk di hadapan, terus memandang Mbak Ida dengan senyuman seramnya. "Yohana, saya tidur dulu ya." Begitu kata nenek. Aduh, pokoknya air mata ketakutan terus menetes membasahi pipi Mbak Ida ketika dia terus memapah nenek dalam perjalanan menuju kamar. Sayup-sayup, Mbak Ida mendengar suara Ibu Yohana bersenandung di ruang tamu. Senandung yang menyeramkan. Sesampainya di kamar, nenek langsung tertidur pulas, sementara Mbak Ida terus terjaga sepanjang malam mendengarkan senandung Ibu Yohana sampai pagi menjelang. Dan peristiwa itulah yang akhirnya membuat Mbak Ida memutuskan untuk berhenti kerja karena dia merasa tidak tahan lagi. Begitu mendengar ceritanya, aku pun sangat-sangat bisa mengerti kenapa Mbak Ida kekeh berhenti menjadi pengasuh nenek. Setelah kepergian Mbak Ida, aku hitung sudah 3 kali kami mendatangkan suster pengganti. Tapi ketiganya hanya sebentar. Yang paling lama bertahan hanya 2 minggu, sedangkan yang lainnya hanya hitungan hari. Mereka berhenti dengan alasannya masing-masing. Aku dan Josie bisa menebak kenapa mereka tidak ada yang bertahan lama. Sampai akhirnya, kami memutuskan untuk bergantian menjaga nenek selama belum ada yang menggantikan posisi Mbak Ida. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, karena di pertengahan tahun 2018 nenek meninggal dunia. 3 bulan sebelum nenek meninggal, penyakit yang diderita nenek sejak lama kambuh lagi dan berangsur parah. Waktu itu kami hanya bisa pasrah dan berserah, berharap yang terbaik untuk nenek. Tapi ya itu tadi, kehendak Tuhan membuat nenek harus kembali ke pangkuannya. Sepeninggal nenek, rumah menjadi semakin kosong dan sepi. Ditambah lagi, beberapa bulan setelahnya, Mbak Wati bilang kalau dia mau berhenti kerja. Dan sama seperti Mbak Ida dulu, dia bilang mau pulang kampung. Tapi kali ini, Papa dan Mama sedikit memelas kepada Mbak Wati, membujuk agar Mbak Wati jangan berhenti, karena mereka akan sangat susah mencari penggantinya. Dan syukurlah, Mbak Wati akhirnya mau melanjutkan kerja. Tapi ada syaratnya, yaitu dia tidak mau menginap di rumah. Dan dia mau tinggal di rumah saudaranya saja. Jadi Mbak Wati akan datang pagi lalu pulang sore. Untunglah Papa dan Mama setuju. Singkat cerita, pada suatu hari, beberapa bulan setelah meninggalnya nenek, Papa menelpon ketika aku sedang di kantor. "Jess, nanti pulang kerja kita makan bareng ya, sama Mama dan Jo juga." "Makan di mana, Pak?"
tempat biasa aja lah, jawab papa. Aku tidak berpikir macam-macam, karena kami memang seringkali makan malam bersama di luar. Dan ya, malam itu kami berempat bertemu di satu restoran di Jakarta Selatan. Joe datang paling belakangan, ketika aku, papa dan mama sudah berkumpul sejak jam 7 tadi. Awalnya kami ngobrol santai, perbincangan topik ringan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi suasana berubah ketika papa akhirnya mengangkat satu tema. Jess, Jo, ada apa ya dengan Gucci itu? Begitu tanya papa. Langsung saja aku dan Jo kompak bilang, ada setannya pak. Sejak ada Gucci, rumah jadi serem, banyak kejadian aneh. Kok papa baru sadar sekarang? Tanyaku. Sebenarnya bukan kalian doang. Papa sama mama juga beberapa kali merasakan kejadian aneh di rumah. Sebelum nenek meninggal malah. Papa sering mengelak karena gak mau membuat kalian ketakutan. Begitu jawab papa. Dan berikutnya, papa dan mama cerita semuanya. Cerita tentang kejadian seram yang mereka alami di rumah. Kejadian-kejadian yang sungguh membuat mereka berdua amat sangat ketakutan. Puncaknya, ada kejadian yang membuat papa akhirnya mau mengajak aku dan Joe berdiskusi mengenai hal ini. Jadi, beberapa hari sebelumnya, di tengah malam buta, papa dan mama terbangun dari tidurnya. Mereka terbangun karena mendengar sesuatu di ruang tengah. Awalnya, mereka merasa seperti mendengar suara tawa cekikikan. Tawa cekikikan yang sepertinya bersumber dari dua orang. Mendengar itu, di dalam kamar mereka sangat ketakutan. Sampai akhirnya papa mendengar suara nenek. Suara nenek yang memanggil namanya dari ruang tengah. Tony, kesini Ton. Mami ada perlu. Begitu kata nenek. Padahal nenek sudah lama meninggal beberapa bulan sebelumnya. Tapi karena rasa penasaran, papa pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar lalu melihat ke ruang tengah. Di ruang tengah, ternyata papa melihat ada nenek yang sedang duduk di kursi goyang ditemani dengan sahabatnya, Ibu Yohana. Dua orang sahabat yang sudah lama meninggal ini sedang duduk berbincang di ruang tengah. Dan peristiwa itulah yang akhirnya membuat papa dan mama mau membahas akan hal ini. Coba deh, kamu tolong tanya ke keluarga Ibu Suci, ada apa sih dengan Gucci itu? Kan nenek bilang dia dapat Gucci itu dari Ibu Suci. Begitu kata papa. Jadi papa menyuruh aku dan Joe untuk datang ke rumah Ibu Suci dan mencari informasi tentang Gucci itu. Lalu tidak perlu berlama-lama, keesokan harinya aku dan Joe langsung datang ke rumah Ibu Suci. Di rumahnya kami disambut oleh anak Ibu Suci, Ibu Dewi namanya. Kebetulan waktu itu Ibu Suci sedang tidak ada di rumah karena dia sedang menginap di salah satu rumah anaknya yang lain yang ada di luar kota. Tapi dari Ibu Dewi ini kami mendapatkan banyak informasi yang mengejutkan. Jadi benar, tahun lalu, saya lupa tepatnya, Ibu Yesi datang berkunjung ke sini, silaturahmi dengan mama saya. Begitu kata Ibu Dewi. Singkatnya, pertemuan mereka selesai dan diakhiri dengan nenek yang pulang membawa Gucci. Ibu Dewi juga bilang, kalau sejak ada Gucci itu di rumahnya, Ibu Suci jadi berperilaku aneh, yaitu sering bicara sendirian. Nah, pada akhir perbincangan nenek dengan Ibu Suci, Ibu Dewi sempat mendengar kalau nenek bilang begini. Kalau begitu, saya pinjam Gucci-nya ya. Saya juga kangen dengan Yohana. Begitu kata nenek. Ya sudah, bawa saja Gucci-nya, Yes, jawab Bu Suci. Begitulah awalnya nenek membawa pulang Gucci ke rumah. Lalu sebenarnya dari mana Ibu Suci mendapatkan Gucci ini? Nah, menurut Ibu Dewi, Gucci itu didapat atas pemberian dari keluarga Ibu Yohana. Ibu Suci sendiri yang memintanya ketika datang berkunjung ke rumah Ibu Yohana.
Jadi ternyata dulunya guci itu adalah tempat abu sisa pembakaran jenazah Ibu Yohana. Cukup lama abu jenazah berada di dalam guci itu. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah kematian Ibu Yohana, keluarga menemukan surat wasiat yang ditulis almarhum Ibu Yohana. Dalam surat wasiatnya, almarhum meminta kalau abu jenazahnya dibuang ke laut saja, jangan disimpan. Tentu saja, keluarga harus melaksanakan permintaan ini. Lalu, mereka membuang abu jenazah Ibu Yohana di laut, tepatnya di Laut Kepulauan Seribu. Tapi salahnya, guci tidak ikut dibuang, malah dibawa pulang. Jadi, begitulah sejarah guci itu. Guci yang dulunya menjadi tempat penyimpanan abu jenazah sahabat almarhum nenek, yaitu Ibu Yohana. Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!